Makna yang kedua, maksudnya terlepas dari tanggungan, artinya bahwa orang ini Pak halal darahnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengizinkan memerangi orang yang meninggalkan sholat. Sebagian disebutkan dalam hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan untuk apa? Memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar apa? Zakat. Sehingga hadis ini dijadikan hujah oleh madhab Hambali bahwa orang yang meninggalkan sholat ya wajib dengan sengaja, maka dia murtad dari agama Islam. Ini pendapat dan sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin ya tentang ikhtilaf para ulama. Orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja Pak, karena malas. Jumhur ulama mengatakan dia belum kafir. Dia fasik, pelaku dosa besar. Sedangkan Imam Ahmad, yang itu madhab Hambali, mengatakan dia murtad dari agama Islam. Dan pelakunya kafir. Iya. Nah, jumhur ulama yang mengatakan tidak bisa di kalangan. Pendapat Abu Hanifah mengatakan apa? Di penjara. Ya sampai dia sholat. Pendapat Imam Syafi'i dan beliau yang paling keras. Disuruh taubat. Disuruh sholat. Kalau dia tidak mau sholat dibunuh. Tapi tentunya yang menegakkannya bukan sembarangan orang, Pak. Itu hak. Ya, qadhi. Iya. Dasarnya hadis tadi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, dan membayar apa? Zakat. Nah, ini saudaraku seiman. Ini wasiat yang kedua. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Wasiat yang ketiga, jangan minum arak. Apa itu arak, Pak? Arak adalah semua yang memabukkan. Arak adalah semua yang apa? Memabukkan. Ya. Dan itu pendapat jumhur ulama. Sementara Abu Hanifah pendapatnya apa? Arak itu adalah khusus apabila terbuat dari anggur. Menurut Abu Hanifah, arak itu hanya yang terbuat dari anggur. Tapi pendapat Abu Hanifah ini batil. Dan diingkari oleh jumhur. Kenapa? Karena pendapat Abu Hanifah bertabrakan dengan hadis yang sahih, sharih, tegas. Apa itu? Nabi mau bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu apa? Arak. Dan setiap arak itu hukumnya apa? Haram. Di situ Nabi menyebutkan bahwa setiap yang memabukkan itu hukumnya apa? Arak. Berarti arak itu adalah setiap yang memabukkan, baik dari anggur, rambutan, apel, kurma. Pokoknya selama memabukkan itu hukumnya apa? Arak. Bayangkan Pak, kalau ada orang yang hanya gara-gara ikhtilaf ulama, terus dia milih pendapat Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, arak cuman anggur mas. Ini rambutan. Boleh dong. Gara-gara hanya masalah apa? Ikhtilaf. Sebagian orang kan begitu. Hanya karena ini ikhtilaf ulama, udahlah kita slow aja. Gak bisa mas. Tidak setiap perselisihan ulama bisa kita hormati Pak. Ya, tidak setiap permasalahan khilafiyah
yang diperselisihkan para ulama tidak boleh diingkari. Tidak. Buktinya pendapat Abu Hanifah ini diingkari oleh jumhur. Kenapa? Karena pendapat Abu Hanifah jelas-jelas bertabrakan dengan nas yang sahih, sharih, ya tegas nasnya itu. Bahwa setiap yang memabukkan itu apa? Arak. Nah, zaman sekarang kan ada orang yang membolehkan rokok gara-gara ada ulama yang membolehkan. Kan lucu. Padahal ya semua dokter yang muslim maupun kafir ijma sepakat bahwa yang namanya rokok itu membahayakan. Dan syariat kita mengharamkan segala sesuatu yang membahayakan, Pak. Ya. Rokok ada manfaatnya tidak? Tidak ada. Isinya racun, isinya mudarat. Arak masih ada manfaatnya, Pak. Ada tidak arak manfaatnya? Ada, menurunkan kolesterol. Ya. Makanya Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan, dalam arak dan judi itu ada dosa besar dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Allah menyebutkan manfaat itu dengan sigot muntahal jumu, manafi, yang menunjukkan bahwa manfaatnya tidak sedikit. Lalu Allah mengatakan apa? Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi bahayanya, dosanya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Diharamkan tidak, Pak? Diharamkan. Rokok apa manfaatnya? Ada yang bisa menyebutkan manfaat rokok? Ngusir maling, kata Ustaz Firanda. Kenapa? Karena malam-malam antum batuk-batuk. Oh, jadi maling nggak jadi maling. Akal Islam saudaraku seiman. Ya. Maka tidak setiap perselisihan ulama bisa kita hormati, Pak. Tidak bisa. Sebuah contoh saja ini. Abu Hanifah mengatakan arak itu yang terbuat dari anggur saja. Jelas pendapat yang batil bertabrakan dengan dalil yang sahih, sharih. Ya, tidak mansuh. Itu sabda Nabi SAW, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu apa? Arak. Semuanya, setiap yang memabukkan. Apalagi di kota Madinah saat itu, waktu Rasulullah SAW hidup, ya, arak itu rata-rata terbuat dari kurma. Ya, jarang anggur. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini, akhi. Jadi yang namanya arak, apa itu? Setiap yang memabukkan. Maka hukumnya apa? Arak. Ya. Sama tidak, Pak? Memabukkan dengan menidurkan. Hah? Kalau ini memabukkan, ini membuat tidur, bikin ngantuk tidur. Sebagian ulama ada yang menyamakan, alasannya karena sama-sama menghilangkan akal. Namun pendapat yang paling kuat tidak sama. Maka dari itu hukum pala. Pala, biji pala itu, Pak. Pala itu bukan memabukkan, tapi dia membuat tidur. Menenangkan dia. Ya. Makanya saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa biji pala itu boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena bukan memabukkan dia. Dia hanya menenangkan saja. Antum kalau susah tidur, makan pala, pakai biji pala itu, insya Allah enak tidur. Tapi dia tidak memabukkan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Rasulullah, jangan minum arak, karena ia adalah kunci segala keburukan. Kenapa? Karena arak membuat hilang akal. Ketika akal hilang, tidak bisa berpikir. Akhirnya berbuat
berbagai macam kemaksiatan, membunuh orang, dan yang lainnya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan hadis berikutnya sama. Warahu yakni hadis Anas alladhi fi dhaif Muhammad bin Nasr fi kitab as-salah wa lafdu sami'tu Rasulullah SAW yaqul bainal abdi wal kufri aw syirki tarkus salah fa idza taraka as-salata faqad kafar. Rasulullah SAW bersabda, antara hamba dan kekafiran atau kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Apabila dia meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Dan hadis ini, sebagaimana sudah kita sebutkan, hujjah Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, walaupun karena malas, walaupun hanya sekali, kata Imam Ahmad, maka dia kafir. Ya. Warahu Ibnu Majah an Yazid ar-Raqashi anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa bainal 'abdi wasyirki illa tarkus shalah fa idza tarakaha faqad asyrak. Tidak ada antara hamba dan kesyirikan kecuali meninggalkan salat. Maka apabila ia meninggalkan salat, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Ya. Ini sudah kita pernah bahas hadis tersebut. Hadis 569. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Ata Rasulullah SAW rajulun faqala ya Rasulullah allimni amalan idza ana amiltu dakhaltul jannah. Faqala la tusyrik billahi syai'an wa in udzibta wa hurrikta ati walidaik wa in akhrajaka min malika wa min kulli syai'in huwa lak. Wala taturkis shalah muta'ammidan fa inna man tarakas shalah muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, ajarkan aku sebuah amalan. Apabila aku mengamalkannya, menyebabkan aku masuk surga. Maka Rasulullah bersabda, jangan berbuat syirik, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Walaupun kamu disiksa dan dibakar. Taati kedua orang tuamu. Walaupun keduanya mengusir kamu dari hartamu dan dari segala yang kamu miliki. Dan jangan tinggalkan sholat dengan sengaja. Karena orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh ia telah terlepas dari tanggungan Allah. Ini sama dengan hadis sebelumnya, Pak. Cuma perbedaannya di sini yaitu perintah untuk menaati orang tua. Walaupun orang tua kamu menyuruh kamu memberikan semua hartanya kepada dia. Ya. Kemudian sekali lagi hadis ini diperselisihkan akan kesahihannya. Ya, banyak ulama mendhaifkan hadis ini. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang ketika mensyarah ya hadis sesungguhnya kamu dan hartamu milik bapakmu. Bolehkah seorang ayah mengambil harta anak seenaknya? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa seorang ayah tidak boleh mengambil harta anaknya seenaknya, Pak. Boleh mengambil apabila itu tidak memberikan mudarat kepada siapa? Kepada si anak. Dan mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Ya wallahu a'lam. Hadis 570. Wa anhu qala awsani Rasulullah SAW bi asyri kalimatin. Dan darinya juga bahwa Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan 10 kalimat. Itu dari Mu'adz bin Jabal. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in qutilta wa hurrikta. Jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun, walaupun kamu dibunuh dan dibakar.
Wala ta'uqqanna walidayka wa in amaraka an takhruj min ahlika wa malika. Dan jangan durhaka kepada kedua orang tuamu, walaupun keduanya memerintahkan kamu untuk keluar dari istri dan hartamu. Wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammida. Yang ketiga, jangan tinggalkan sholat ya yang wajib dengan sengaja. Fa inna man taraka sholatan maktubah muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Karena siapa yang meninggalkan sholat yang wajib secara sengaja, maka sungguh ia telah terlepas dari tanggungan Allah. Wala tashrabanna khamran fa innahu ra'su kulli fahisyah. Dan jangan kamu minum arak, karena ia adalah kepala segala keburukan. Wa iyyaka wal ma'siyah. Jauhi oleh kamu maksiat. Fa inna bil maksiyati halla sakhatullah. Karena disebabkan maksiat turun kemurkaan Allah, itu azab Allah. Wa iyyaka wal firar minaz zahaf. Wa in halakan nas. Wa in asaban nas mautun fathbut. Jangan lari dari medan perang. Walaupun manusia semua mati. Walaupun semuanya mati kecuali kamu. Tetaplah kamu tidak boleh lari dari medan perang. Wa anfiq ala ahlika min taulik. Dan berinfaklah. Berikanlah nafkah kepada keluargamu dari keluangan hartamu. Wala tarfa'anhum asaka adaban. Dan jangan mengangkat dari mereka tongkatmu sebagai adab. Wa akhifhum fillah. Dan takut-takuti mereka di jalan Allah. Di sini, akhi, ya, Syekh Albani mengatakan Hasan li ghairihi. Walaupun dalam sanadnya sebetulnya banyak cacatnya ya. Di antaranya terputus sanadnya. Di antaranya ya ada perawi yang dhaif. Ya, akan tetapi menurut Syekh Albani hadis ini ada saling menguatkan satu sama lainnya. Wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan akhi 10 wasiat. Yang pertama, jangan sekutukan Allah. Kita sebutkan tadi. Yang kedua, jangan durhaka kepada orang tua. Walaupun orang tua kamu menyuruh menceraikan istrimu. Ya. Jadi kalau antum disuruh menceraikan istri antum, ya, maka antum taati. Kecuali kalau alasannya tidak syar'i, Pak. Pernah Ibnu Umar menikah dengan seorang wanita yang cantik rupawan. Rupanya gara-gara dia nikah sama wanita ini, dia jadi sering gak kelihatan sholat berjamaah, Pak. Maka Umar bin Khattab sebagai ayahnya khawatir. Ya, khawatir akan agama anaknya. Maka Umar berkata, ceraikan istrimu. Ibnu Umar terkejut, kok disuruh nyeraikan istrinya. Datang ia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Rasulullah, ayahku Umar menyuruhku untuk menceraikan istriku, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, ati abak, taati bapamu. Akhirnya Ibnu Umar pun menceraikan istrinya. Lalu kemudian menikah dengan wanita yang lain, ya. Dan pernikahan yang kedua ini tidak membuat beliau lalai. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Jadi kalau antum disuruh menceraikan istri antum sama orang tua, lihat alasannya kenapa. Kalau alasannya ceraikan istri kamu, kenapa? Keluarga miskin gitu. Ini enggak syar'i, enggak benar ini, Pak. Ya, kalau istri kita soleha,
Atau misalnya kita disuruh menceraikan istri kita gara-gara istri kita pakai cadar misalnya. Karena ngikutin sunnah, nggak boleh ditaati. Ya. Tapi kalau kita disuruh menceraikan istri kita oleh orang tua kita karena memang alasan yang syar'i tadi, kayak Umar bin Khattab. Melihat anaknya setelah menikah kok udah jarang sholat berjamaah. Ya. Umar khawatir ini agama anaknya rusak ini. Maka Umar menyuruh dia menceraikan istrinya. Maka kalau alasannya syar'i, taati. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nasihat selanjutnya, jangan tinggalkan sholat wajib. Karena siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka telah terlepas dari tanggungan Allah. Sudah kita jelaskan tadi. Nasihat selanjutnya, jangan minum arak. Karena arak itu adalah kepala segala keburukan. Sudah kita jelaskan juga. Kemudian nasihat selanjutnya, wa iyyaka wal ma'siyah. Jauhi oleh kamu maksiat. Ya, maksiat ada dua macam. Ada maksiat yang termasuk dosa kecil, ada maksiat yang termasuk dosa besar. Semuanya wajib ditinggalkan, Pak. Ya. Banyak di antara kita, Pak, ketika tahu itu dosa kecil, kita malah meremehkan, Pak. Makanya para sahabat nggak pernah sekalipun bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini dosanya dosa kecil apa dosa besar?" Enggak. Ya. Pokoknya selama itu dilarang, tinggalkan. Bahkan Nabi mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Jauhi oleh kalian dosa-dosa kecil. Karena perumpamaan orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil seperti orang yang mengumpulkan apa? Kayu bakar. Ini satu datang, ini satu datang. Lama-lama apa? Jadi besar, saudaraku sekalian. Ya. Kata Rasulullah, jauhi oleh kamu maksiat. Karena disebabkan maksiat turun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akibat maksiat Allah murka sama kita. Maka hati-hati, akhi. Jangan pernah meremehkan maksiat. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa menyebutkan 50 pengaruh buruk dari maksiat. Di antaranya apa, Pak? Bahwa maksiat itu mendatangkan kesialan. Memang maksiat itu bikin sial, Pak. Di antaranya apa, Pak? Maksiat itu menghalangi kita dari keberkahan. Gak diberkahi hidup kita. Di antaranya apa, Pak? Maksiat itu membuat hati kita hitam. Di antaranya juga maksiat itu membuat hati kita lemah untuk menaati Allah. Di antaranya juga maksiat akal Islam menyebabkan Allah menjadikan hati-hati manusia tidak suka kepada kita. Iya. Makanya pelaku maksiat pasti kita tidak suka, Pak. Antum mau nggak disamakan dengan Fir'aun? Nggak mau kan? Kenapa antum tidak mau disamakan dengan Fir'aun? Karena kita semua tahu siapa Fir'aun. Orang yang memaksiati Allah. Antum mau nggak disebut iblis? Iblis gak mau. Kenapa? Karena iblis memaksiati Allah, Pak. Lihat, Allah jadikan iblis, Fir'aun, Qarun, Haman, nama-nama mereka buruk di hati-hati kita. Akibat apa? Maksiat mereka, ya akal Islam, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan banyak lagi, akhi, kesialan-kesialan dan keburukan-keburukan yang akan kita rasakan dari maksiat. Itu baru di dunia, belum di kuburan. Maksiat mendatangkan apa? Adab. Belum di akhirat, ya akal Islam, saudaraku saya. Maka dari itu ya akhi, hati-hati dengan maksiat. Maka Rasulullah mengatakan, wa iyyaka wal ma'siyah. Jauhi oleh kamu maksiat.
Fa inna bil maksiati halla sakhatullah. Karena disebabkan maksiat turun, datang itu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wa iyyaka wal firar minaz zahf. Jangan pernah lari dari medan perang. Ini termasuk dosa besar yang membinasakan, Pak. Sebutkan dalam hadis lain yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Sab'um minal mubiqat. Ada 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya wattawalli yaumaz zahf. Lari dari medan perang. Ketika perang berkecamuk, kemudian pasukan kita kalah. Dalam Islam nggak boleh lari dari medan perang. Ya. Makanya sebutkan dalam hadis, Allah kagum kepada 2 orang. Ajiba Rabbuna ila rajulain. Yang pertama, orang yang bangun di waktu malam. Dia tinggalkan kasurnya, selimutnya, dia tinggalkan syahwat tidurnya demi untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berperang di jalan Allah. Lalu pasukannya kalah. Dan dia tahu kalau lari, dia akan mendapatkan dosa besar. Maka ia terus maju sampai mati. Maka Allah kagum kepada orang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini kita kemudian wasiat selanjutnya, berikan nafkah kepada istrimu. Ya, dari keluasan hartamu. Hadis ini menunjukkan wajib atas suami memberi nafkah istri. Zaman sekarang malah kebalikan, banyak suami yang nyuruh istrinya kerja, Mas. Sementara suaminya di rumah dia nggak kerja. Ya. Dan itu ada ya. Udah ngaji lagi. Sampai istrinya kesel sama suaminya karena malas nggak mau cari nafkah. Sementara istrinya keluar cari nafkah. La ilaha illallah. Maka yang seperti ini, Pak, si istri punya hak minta cerai, boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena dia tidak dinafkahi. Dan hak istri itu dinafkahi oleh siapa? Suami. Ya. Laki-laki itu tulang punggung. Sedangkan wanita itu tidak diciptakan dari tulang punggung. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Maka setiap laki-laki wajib menafkahi istrinya. Walaupun istri antum orang kaya, antum nikah sama akhwat kaya raya, konglomerat, tetap antum wajib menafkahi dia. Ya. Kecuali kalau si istri mengundurkan diri, dia bilang, Mas, saya udah kaya, nggak usah kamu nafkahi saya. Nafkahi ada dirimu sendiri. Nggak masalah kalau seperti itu. Iya. Pernah di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang bernama Zainab. Kaya raya, menikah dengan seorang sahabat miskin, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Zainab mau mengeluarkan zakat, sedekah. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, aku suamimu lebih layak kamu berikan zakat hartamu, sedekah. Kata Zainab, aku mau tanya dulu Rasulullah SAW. Benar nggak ucapan kamu itu? Pergilah ke Rasulullah SAW. Hai Rasulullah, aku mau mengeluarkan zakat tapi suamiku berkata bahwa dia lebih layak untuk beri aku zakat dari hartaku. Kata Rasulullah, benar suamimu. Berarti suami kalau miskin boleh dapat sedekah dari apa? Istri. Kenapa? Karena istri tidak ada kewajiban menafkahi suami. Sedangkan suami boleh nggak memberikan zakat kepada istrinya? Tidak boleh. Kenapa? Karena istri tanggungan suami.
Dan zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kita tanggung hidupnya, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata Rasulullah, wala tarfa'anhum asauka adaban. Jangan angkat tongkatmu dari mereka, dari keluargamu. Artinya maksudnya gimana jangan angkat tongkat itu, Pak? Artinya, Pak, ya, kita disuruh untuk memberikan adab kepada keluarga, Pak. Makanya Rasulullah SAW itu, Pak, nyimpen cambuk di dinding. Buat mencambuk bukan, buat nakut-nakutin. Ya, makanya Rasulullah mengatakan wa akhifhum fillah. Takut-takuti mereka agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa antum di rumah simpen rotan. Terus bilang ke anak, "Nak, itu apa?" Rotan buat mukul kan ya? Iya. Kalau kamu nggak sholat, hati-hati ada rotan itu. Maksudnya kita takut-takuti, Pak. Nggak masalah itu. Iya, sudah adzan katanya. Nah, fadhil. Mana yang lebih utama setelah sholat wajib? Kita sholat sunnah rawatib dulu atau langsung mengikuti kajian tanpa sholat sunnah rawatib? Kalau kajian langsung mulai, maka kajian dulu kita dahulukan. Semua ulama sepakat, Pak, bahwa menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Nah, setelah selesai sholat sunnah, setelah selesai kajian, baru kita bisa sholat ya sunnah. Sholat sunnah tahiyat masjid dulu atau ngikutin kajian, Ustaz? Kalau ini ada dalilnya masalahnya, Pak. Yaitu Rasulullah sedang khutbah Jumat. Ketika Rasul sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada sahabat namanya Sulaik masuk masjid langsung duduk. Lalu Rasulullah menegur, kamu sudah sholat belum? Belum. Kum farka wa tajawaz fihima. Bangkitlah, sholatlah dan ringankan sholatmu. Sedangkan mendengar sholat Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Ya, tapi Nabi tetap menyuruh dia untuk sholat tahiyat masjid. Maka kalau apalagi taklim, maka kalau kita duduk ke masjid sedang ada kajian, yang lebih baik sholat tahiyat masjid aja dulu. Iya. Apa hukumnya memberikan bingkisan hari raya Idul Fitri berupa handuk yang ada tulisan Id Mubarak? Apakah boleh ada tulisan seperti itu, Ustadz? Id Mubarak, katanya hari raya yang diberkahi. Ya, tulisan seperti ini silahkan saja. Ya, selama tidak ada lafzul jalalah. Kalau ada lafzul jalalah nggak boleh. Sebab yang namanya anduk kan diseka-seka, dibawa ke kamar mandi, ya. Ini panjang amat ya. Nanti deh diakhirkan. Dalam pelajaran fikih di sekolah dasar SD diajarkan bahwa orang yang meninggalkan sholat fardu telah kafir. Apakah ajaran tersebut benar? Itu ya Pak. Meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat tidak wajib.
alias mengingkari kewajiban sholat. Maka semua ulama sepakat ijma, orang ini kafir, murtad dari agama Islam. Keadaan yang kedua, dia meninggalkan sholat itu karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban. Ini yang menjadi ikhtilaf para ulama. Jumhur ulama mengatakan belum kafir. Madhab Imam Ahmad dan banyak pendapat sahabat mengatakan dia sudah kafir. Ya, mungkin yang menulis buku fikihnya ini madhabnya madhab Hambali, Pak. Ya. Saya pernah mengucapkan kamu bukan istriku lagi karena marah kepada istri. Dan kedua saya juga pernah mengucapkan aku bukan suamimu lagi karena marah. Ya. Apakah jatuh talak? Marah ada dua keadaan. Ada marah yang membuat kita tertutup akal kita sehingga ucapan kita tak terkontrol. Maka yang seperti ini tidak sah talaknya. Berdasarkan athar la talaq fi ighlaq. Tidak sah talak saat tertutup pikiran. Yang kedua, marah yang masih bisa kita mengontrol diri. Kalau kita masih bisa mengontrol diri dan yang kita ucapkan pun juga dengan sukarela, jatuh talaknya. Nah, antum saat itu yang mana nih marahnya? Ya tentu antum yang lebih paham. Kalau antum saking marahnya, saking keselnya, akhirnya antum mengucapkan kata-kata itu nggak sah, nggak jatuh, Pak. Saya sudah sholat 5 waktu tapi tidak selalu tepat waktu. Namun saya juga melakukan wirid setiap sholat. Tapi kenapa masih bisa berbuat maksiat, Ustadz? Tidak kuat menahan hawa nafsu. Padahal kan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kata Ibnu Taimiyah, kalau sholat kita itu tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti sholat kita dimasuki sesuatu. Dimasuki apa? Mungkin kelalaian, mungkin ketidakikhlasan, mungkin sholatnya tidak khusyuk. Sehingga pada waktu itu sholat kita tidak berbekas di hati kita. Mungkin tidak tumakninah karena saking cepatnya. Maka pada waktu itu kita introspeksi diri, kenapa kok bisa seperti itu? Karena Allah syakur, Allah itu maha berterima kasih. Orang yang bersungguh-sungguh melakukan sholat sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasulullah, Allah pasti akan berterima kasih kepada dia. Dan Allah akan berikan kepada dia kekuatan untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Ya. Yang kedua apa? Rasulullah SAW bersabda, khamsatun min ahlin nar. Ada 5 penduduk api neraka. Yang pertama, ad-dha'if alladzi la zubralah. Orang yang lemah di hadapan hawa nafsunya. Alladzi la zubralah, yang tidak punya akal untuk berpikir. Artinya orang ini, Pak, ketika di hadapan hawa nafsu, lemah, tidak menggunakan akalnya. Bagaimana caranya dia bisa selamat dari hawa nafsu itu? Makanya kayak Ibnu Katsir, hendaknya kamu cerdas dalam mencari akhirat, sebagaimana kamu cerdas dalam mencari apa? Dunia. Banyak di antara kita kalau cari dunia, muter otaknya, Pak. Tapi kalau cari akhirat, terutama di hadapan hawa nafsu, jadi blow on, Pak. Jadi lebih ngikutin hawa nafsu. Jangan seperti itu ya akhwal Islam. Bagaimana sikap kita terhadap dai-dai yang mengaku keturunan Rasulullah? Kita lihat, Pak, dari sisi ajarannya sesuai enggak dengan ajaran Rasulullah? Kalau yang diajarkan syirik, bid'ah,
Walaupun misalnya benar di keturunan Rasulullah, tetap kita nggak terima. Karena yang menjadi acuan kita Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Tapi kalau yang diajarkan itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh para sahabat, maka kita terima walaupun ternyata nggak benar keturunan itu. Jadi yang kita lihat itu ajarannya benar nggak? Itu yang jadi acuan ya akhul Islam. Dalam perang Mut'ah, apakah Khalid bin Walid lari dari medan perang dan termasuk dalam hadis yang lari dari medan perang? Sudah waktu sholat. Nanti dijawabannya insyaAllah. Karena sudah masuk ke sholat katanya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang